Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armina Dimas Saputra dari kelas 11 OTP. Di sini saya calon ketua OSIS SMK Negeri 31 Jakarta nomor urut 1 ingin menyampaikan visi, misi, serta program kerja. Adapun kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu visi saya dulu ya. Oke. Visi saya yaitu menciptakan suasana yang religius, berakhlak mulia, teguh dengan pendirian, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkupan mana aja, Jun? Di lingkupan sekolah, masyarakat, di rumah, dan lain-lain. Kita lanjut ke misi. Misi saya antara lain yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar organisasi yang ada di SMK Negeri 31 Jakarta. Mempererat hubungan antar organisasi sama saja kita membangun rasa kepercayaan kepada pihak OSIS. Karena setahu saya, OSIS itu adalah tingkatan tertinggi di dalam sebuah organisasi yang ada di sekolah. Kenapa tingkatan tertinggi? Karena OSIS adalah sebagai wadah aspirasi dari siswa, dan OSIS akan mengumpulkan aspirasi tersebut dan diberitahukan kepada pihak sekolah bahwa aspirasinya itu seperti ini, dan seperti itu. Lanjut ke misi saya yang kedua, yaitu mempererat hubungan antar kelas. Enggak hanya antar kelas juga, mempererat hubungan antar angkatan. Ini sebuah keuntungan juga karena setiap angkatan, setiap kelas pasti akan saling bantu-membantu, saling membackup, saling mungkin kalau ada mata pelajaran yang kurang dimengerti bisa diajari dan lain-lain sebagainya. Misi saya yang ketiga yaitu mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa melalui kegiatan ekskul yang ada di SMK Negeri 31 Jakarta. Dengan demikian, para siswa akan mengetahui apa saja sih bakat dan minat serta potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi para siswa-siswi bakalan tahu apa bakatnya mereka di ekskul apa, di potensi apa, potensinya seperti apa gitu. Next, visi sudah, misi sudah, kita lanjut ke program kerja saya. Program kerja saya itu saya bagi dua. Maksudnya di sini tuh kayak saya lebih mendefinisikan. Jadi yang pertama itu program kerja di dalam lingkup OSIS, dan yang kedua adalah program kerja di luar lingkup OSIS. Pertama kita bahas di dalam lingkup OSIS dulu aja ya. Yaitu program kerja saya di dalam lingkup OSIS yang pertama, yang pastinya rapat dong, karena tidak mungkin organisasi utama yang ada di sekolah tidak rapat. Wah, bakalan kacau nanti, apalagi miskomunikasi. Kita tidak tahu saran mereka apa, kritik mereka apa, dan lain-lain sebagainya. Terus lanjut ke misi saya yang kedua, yaitu saya ingin meningkatkan pendapatan di OSIS. Mungkin kalau teman-teman tahu, pendapatan OSIS itu tidak pernah dipublish. Bukan tidak pernah dipublish pendapatannya, tapi kayak anggarannya itu tidak pernah dipublish. Jadi kayak setahu saya OSIS itu ada yang namanya anggaran rumah tangga atau anggaran dasar rumah tangga. Mohon maaf kalau saya lupa. Jadi di anggaran rumah tangga itu cuman hanya yang tahu para pembina OSIS saja. Di sini akan menimbulkan rasa kecurigaan, takutnya emang dana kita dipakai apa gitu segala macam gitu. Memang dananya dari pihak sekolah, tapi kan paling tidak siswa-siswi tahu apa saja keperluan di OSIS dan berapa saja pengeluarannya dalam setahun, pendapatannya dalam setahun, dan yang lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, saya ingin mengoptimalkan kinerja setiap departemen sehingga departemen ini kerjanya lebih maksimal. Loh, emang setiap departemen yang dulu tuh kinerjanya nggak pernah benar. Kerjanya mereka sudah benar, tapi menurut saya orang-orang yang setiap departemen menurut saya itu salah yang dulu. Mungkin di zaman saya, kalau insya Allah saya terpilih,
Mungkin saya lebih apa ya, ibaratnya lebih ke yang diperlukan lah. Contohnya kebangsaan, ya orang-orangnya harus apa, bagaimana. Di departemen bahasa dan seni harus seperti apa, di departemen keagamaan harus apa, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah program kerja di dalam lingkup OSIS. Sekarang kita ke luar lingkup OSIS. Itu yang pertama. Saya ingin melanjutkan program yang pastinya ini ya, melanjutkan program kerja dan aktivitas yang dulu angkatan 2019, angkatan OSIS 2019 dan 2020 itu pernah dilakukan. Mungkin pasti kita akan melanjutkan seperti kayak GDS, terus TKR, tim mading, dan lain-lain. Terus yang kedua, saya juga ingin membuat program terobosan. Program terobosan di sini adalah dimaksudkan mungkin angkatan sebelumnya itu ada program-program kerja yang sudah terlaksanakan tapi belum terlalu optimal. Jadi di sini saya ingin membuat terobosan-terobosan terbaru dan program-program kerja terbaru yang sehingga program-program ini yang dibutuhkan saat itu juga. Dan yang poin ketiga, tadi kan poin pertama sudah tuh, yaitu melanjutkan program kerja atau aktivitas OSIS angkatan 2019-2020. Terus program kedua itu melakukan terobosan program-program kerja baru yang dulu belum optimal lah bahasanya gitu. Terus yang ketiga yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi dari siswa, orang tua murid, wali murid kepada pihak sekolah. Jadi OSIS ini bukan hanya mencakup ke siswa saja, kita juga akan terbuka ke para orang tua murid, ke para wali murid, sehingga saran-saran mereka, kritik-kritik mereka mengenai pihak sekolah atau mengenai sekolah bisa kita ajukan kepada pihak sekolah. Nah, itu saja visi, misi, dan program kerja saya yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan paham dan saya berharap mudah-mudahan juga bisa terlaksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Indri Saulia Putri. Saya adalah salah satu calon ketua OSIS SMK Negeri 31 Jakarta. Dan di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah sukses, inovatif, dan prestasi. Saya juga memiliki misi. Yang pertama, menjadikan OSIS SMK Negeri 31 Jakarta menjadi wadah aspirasi dan inspirasi siswa-siswa SMK Negeri 31 Jakarta. Kedua, mendukung program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaktifkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti paskibra, pramuka, rohis, futsal, voli, basket, kriket, PMR, tari, band, dan lain-lain sebagainya dengan meningkatkan kerjasama antara OSIS dengan eskul. Yang keempat, mengadakan acara atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas siswa-siswi SMK Negeri 31 Jakarta seperti klasikal dan acara memperingati hari-hari besar secara online maupun offline. Nah, selain itu, saya juga memiliki proker yang tujuannya masih sama dengan poin nomor 4 ini, yaitu pembuatan poster setiap 1 bulan sekali secara online dan pergantian mading setiap 2 bulan sekali apabila keadaan sudah membaik dan tentunya bisa dapat kembali ke sekolah. Yang kelima, membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang ada di luar sekolah.
Yang keenam, melanjutkan dan memaksimalkan program kerja sebelumnya, yaitu Gerakan Disiplin Siswa atau GDS dan Tim Kebersihan Remaja atau TKR. Jadi itu dia visi dan misi saya. Jangan lupa dukung saya di pemilihan OSIS tahun ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 31 Jakarta, Bapak Darminto SPD Empar. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 31 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina OSIS SMK Negeri 31 Jakarta. Dan teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 31 Jakarta yang saya cintai. Izinkan saya, Muhammad Arif Fadila dari kelas 11 AKL, izin untuk memaparkan visi misi serta program kerja saya jika terpilih sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 31 Jakarta. Visi saya menciptakan siswa-siswi SMK Negeri 31 Jakarta yang berakhlak mulia, berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat yang berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya ada 4 misi saya, yaitu yang pertama, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang menjadi wadah pemikiran kreatif siswa-siswi SMK Negeri 31 Jakarta. Yang kedua, menciptakan anggota OSIS SMK Negeri 31 Jakarta yang memiliki pemikiran kreatif dan lebih inovatif. Yang ketiga, memaksimalkan bagian departemen yang ada di OSIS sebagai jembatan atau sebagai penghubung antara OSIS dengan eskul agar terjalinnya hubungan komunikasi yang lebih baik lagi. Yang keempat, mewujudkan OSIS sebagai organisasi untuk keluarga, sebagai keluarga dan rumah untuk para anggotanya. Program kerja saya ada 6, yaitu yang pertama, melanjutkan program Gerakan Disiplin Siswa atau yang biasa dikenal sebagai GDS pada saat sudah masuk normal kembali. Yang kedua, menciptakan ruang kreativitas di akun sosial media OSIS SMK Negeri 31 Jakarta, yang dimana itu adalah tanggung jawab dari Departemen Bahasa dan Seni. Di dalam Departemen Bahasa dan Seni itu ada jurusan Seni Industri Kreatif yang akan kita maksimalkan untuk membuat postingan-postingan kreatif di sosial media OSIS SMK Negeri 31 Jakarta setiap minggunya atau bahkan setiap bulannya. Yang ketiga, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Yang keempat, meningkatkan kerjasama departemen dengan eskul yang ada di SMK Negeri 31 Jakarta yang sudah saya jelaskan tadi di bagian misi. Yang kelima, membiasakan mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Jika nanti saya terpilih, saya akan membuat tim atau piket harian yang akan mengecek ke setiap kelas-kelas untuk memastikan semua menjaga kebersihan dan mencuci tangannya jika sudah kembali normal dan sudah diizinkan untuk masuk ke sekolah. Yang keenam, mengadakan rapat online dengan anggota OSIS untuk meningkatkan kinerja OSIS. Saya rasa visi dan misi saya dan program kerja yang saya buat cukup. Terakhir, saya pernah mendengar satu kalimat atau saya pernah baca satu kalimat di internet. Saya tidak akan pernah berjalan di depan kalian karena saya belum bisa untuk memimpin kalian. Saya juga tidak akan pernah berjalan di belakang kalian, saya takut tidak dapat mengikuti kalian. Tapi saya akan berjalan di samping kalian, saya akan berjalan di kanan kiri kalian. Kita akan bersama-sama mewujudkan sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, dan sekolah yang akan menciptakan para pemimpin-pemimpin di masa depan. Sekian dari proker saya, mohon dukungannya untuk memilih nomor urut 03 Muhammad Arif Fadila dari kelas 11 AKL sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 31 Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.